Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, mari kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tema kita kali ini yaitu tentang gemar membaca. Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut, kita ketahui dulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami manfaat gemar membaca. Yang kedua, menunjukkan perilaku gemar membaca. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang anak-anak dan guru berada di sebuah ruangan. Ada yang tahu apa ruangan apa ini? Iya, ini adalah perpustakaan, tempat di mana banyak sekali buku-buku pelajaran, bacaan, fiksi atau non-fiksi berada di sini. Nah, maka kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk banyak-banyak membaca. Nah, salah satunya adalah mengunjungi perpustakaan. Kemudian, ada yang tahu apa artinya gemar? Gemar artinya suka sekali. Sedangkan membaca artinya melihat serta memahami isi yang tertulis atau melisankan atau dalam hati. Jadi gemar membaca adalah suka sekali membaca dan memahami apa yang tertulis. Buku merupakan jendela ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dalam buku terdapat banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin jika kita belum mempelajarinya kita tidak akan tahu. Dan semakin banyak membaca, nah ini merupakan kuncinya mendapat pengetahuan. Jadi antara buku dan membaca jika diseimbangkan, maka insya Allah akan menjadikan kita anak yang mengetahui, anak yang pandai, anak yang cerdas. Karena dengan cara membaca, maka kita mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Jadi ilmu Allah itu sangat banyak sekali. Maka agar kita mengetahui ilmunya Allah dengan cara membaca. Selanjutnya, gemar membaca merupakan jalan menuju kesuksesan hidup. Jadi, kalau kita rajin membaca, maka insya Allah dengan cara mengetahui ilmunya, kita akan bisa menjalani atau menghadapi semua ujian atau musibah yang pernah kita alami. Atau bisa jadi ketika dengan membaca, kita bertambah ilmu pengetahuannya dan segala persoalan akan mudah segera terangkat. Agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk membaca, sebagaimana wahyu pertama Nabi Muhammad yang beliau terima yang berisi perintah membaca. Perintah membaca telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali beliau mendapatkan wahyu yang pertama. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dan mengikuti nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi, ketika Nabi Muhammad pertama kali mendapat wahyu, perintah untuk menyebarkan agama Islam, maka pertama kali itulah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Nah, otomatis sebagai kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, kita diwajibkan untuk belajar membaca dari sekarang. Adapun ada hadis dari Ibnu Majah berbunyi, Tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi kita sebagai umat Islam wajib untuk menuntut ilmu dari sekarang. Kenapa? Karena orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sangat berbeda. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Karena orang yang berilmu bisa membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Sebaiknya orang yang tidak berilmu, maka dia akan mudah sekali tergoda oleh bujuk rayu setan dan mudah sekali dijerumuskan ke dalam neraka. Kemudian ada dua jenis membaca. Yang pertama membaca nyaring, kemudian yang
adalah membaca dalam hati. Kita ketahui membaca nyaring dengan cara disuarakan. Bisa juga orang lain bisa mendengarkan apa yang dia baca. Sedangkan membaca dalam hati adalah kita simpan bacaan kita di dalam hati. Kemudian, ciri-ciri anak yang gemar membaca. Yang pertama, anak yang suka membaca akan memiliki kosakata yang banyak dan beragam ketika berbicara. Kemudian, yang kedua, anak yang suka membaca, maka dia tidak akan mudah lupa. Yang ketiga, anak yang suka membaca memiliki cara berpikir dan berpendapat sangat luas. Kenapa? Karena dengan cara membaca, maka dia akan mempunyai banyak sekali ilmu. Sehingga ada banyak perbendaharaan kata-kata yang bisa dia ucapkan, diketahui, sehingga ilmunya sangat banyak dan ketika berpendapat pun insya Allah sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Manfaat gemar membaca diantaranya yang pertama melatih kemampuan otak, kemudian yang kedua meningkatkan imajinasi, yang ketiga menambah pengetahuan, yang keempat meningkatkan pemahaman dan menjadikannya pandai, yang kelima meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis. Selanjutnya, akibat anak yang malas membaca. Nah, diantaranya itu yang pertama, anak yang malas membaca, dia tidak percaya diri. Kemudian yang kedua, wawasannya sempit. Jadi karena dia tidak percaya diri, disebabkan karena dia memiliki wawasan yang sangat sempit. Nah, itu menyebabkan dia menjadi yang ketiga, mudah berprasangka buruk. Nah, kemudian yang keempat, susah berbicara dengan orang lain. Ini adalah akibat anak yang malas membaca. Sekian penjelasan materi dari Ustazah. Semoga bermanfaat untuk kalian. Pesan Ustazah, banyak-banyaklah kalian membaca mulai dari sekarang agar kita menjadi bertambah ilmu pengetahuannya, kita menjadi lebih percaya diri karena memiliki ilmu pengetahuan yang banyak dan menjadikan kita lebih bermanfaat. Sekian dari Ustazah, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.